adalah harapan yang terbesar, terindah, dan mulia. Itu sebabnya malam ini kami bersama-sama sujud menyembah dalam pujian penyembahan syukur, dan juga dengan firman-Mu. Kami takluk pada firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, ini waktunya Engkau mengungkapkan hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ini waktumu Engkau mengungkapkan kehendak Bapa, bahkan kuasa Bapa dan mujizat di antara kami. Ini waktumu Allah Roh Kudus untuk bekerja, menyatakan perubahan dan keinginan Bapa, memulihkan kami dan membawa kami kepada apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami berbeda dengan orang lain. Biarlah kuasa-Mu Tuhan hadirkan di antara kami di sini, dan kami mengalami pemulihan, kemenangan, kelepasan, kesembuhan. Karena itu, bawa kami pada hati-Mu sesuai dengan firman yang kami akan baca, pelajari, dan renungkan. Kami siapkan hati kami. Bapa, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, teman-teman pemuda dan remaja yang berbahagia. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Puji Tuhan, senang melihat semangatnya ya. Tadi juga saya mau loncat tapi takut jatuh ya. Ya itulah kalau orang sudah melewati masa muda. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita sepanjang camp ini adalah Dare to be different. Berani tampil beda. Beda dalam hal apa? Tadi ada motonya, satu adalah muda, beda, kualitas. Saya lihat semua muda ya, termasuk yang duduk di belakang juga muda. Dan beda, bedanya itu tidak tahu beda yang mana. Karena ternyata bedanya adalah tanpa menghakimi bahwa orang-orang yang melakukan bunuh diri sepanjang 1 tahun ini, beberapa diantaranya nama-nama Kristen. Dan yang terakhir adalah berkualitas. Kita akan memikirkan bagian itu. Saya coba memikirkan latar belakang dari tema ini adalah mengapa diambil tema Dare to be different. Yang pertama adalah situasi bukan hanya belakangan ini, tapi belakangan ini semakin hebat pergaulan anak muda yang menunjukkan kebanyakan ke arah yang buruk. Yang kedua, ada fakta bahwa banyak anak remaja pemuda mengalami krisis identitas, sehingga gereja semakin kosong, persekutuan berkurang. Yang ketiga, karena tidak sedikit orang-orang muda yang betul-betul mudah putus asa, lemah semangatnya, dan berujung pada bunuh diri. Itu orang muda. Dan juga yang keempat adalah beberapa orang muda takut dianggap aneh, sehingga mereka bergaul dengan orang-orang yang kelihatannya waras, takut dianggap aneh, sehingga dipilihlah tema ini. Memang kita beda. Yang kelima adalah normalisasi dosa dan perubahan moral yang dianggap biasa saja. Mabuk itu biasa. Ya bahkan di Jogja ada yang nabrak sampai mati, ternyata itu dianggap biasa. Dan di Jakarta ada yang bunuh pacarnya, dianggap itu biasa, itu normal saja. Dan hanya dikenai hukum beberapa tahun saja, berbeda dengan kalau bukan pejabat, dianggap normal. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mengangkat tema ini. Tema kita adalah IPK yang menjamin sukses. Ya,
IPK yang menjamin sukses. IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Apakah IPK itu menjamin seseorang, IPK tinggi menjamin seseorang cepat bekerja? Apakah IPK tinggi menjamin seseorang dapat bersosial? Atau sebaliknya, kurang sosial? Apakah IPK tinggi dapat membuat seseorang tampil beda, menjadi berkat bagi banyak orang? Maka tema kita akan membahas tentang IPK yang menjamin sukses. Pertanyaannya, apakah IPK saudara lumayan tinggi? Apakah nilainya lumayan tinggi? Kalau begitu, saya tidak bicara tentang IPK di rapor. Saya tidak bicara tentang IPK yang ada di KHS. Saya bicara tentang IPK yang lain. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Jadi saya tidak menyindir tentang IPK yang rendah. Tapi IPK yang saya sindir ada IPK yang berbeda. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sudah menemukan? Di depan saya sudah tampilkan juga. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Berapa banyak orang yang sudah baca cerita ini? Kalau saya mau tanya pendeta, berapa banyak pendeta sudah baca cerita ini? Dan berapa banyak pendeta tertarik dengan cerita ini? Enggak. Tapi cerita ini sangat menarik. Menariknya adalah dari narasinya. Satu. Yang kedua menariknya adalah ini ceritanya singkat dibandingkan dengan hakim-hakim yang lain. Ada beberapa hakim ditulis singkat 2 ayat, tapi ini cuma 1 ayat. Tapi lebih menarik lagi adalah narasinya yang agak ganjil sehingga ini menarik. Dan mari kita mempelajari daya tarik dari ayat ini sehingga kita melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari ayat ini, berbeda dari hal yang lain. Saudara-saudara, sebelum bahas ayat ini, saya mau beritahu kepada teman-teman pemuda remaja bahwa Alkitab itu tidak bicara tentang orang. Alkitab itu tidak bicara tentang tokoh-tokoh yang hebat. Alkitab itu tidak bicara tentang rancangan orang yang hebat dan kemenangan-kemenangan para tokoh-tokoh PL atau PB. Tapi Alkitab bicara tentang Tuhan. Alkitab bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang manusia. Termasuk ayat ini juga bicara tentang Tuhan. Tak ada kata Tuhan di dalamnya, itu menarik. Tidak ada kata-kata rohani di dalamnya, itu menarik. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan bahwa ayat ini bicara tentang bagaimana Tuhan dapat memakai kita untuk sukses. Bagaimana Tuhan dapat memakai kita untuk mendapatkan kemenangan, pemulihan, dan kesembuhan. Teman-teman pemuda dan remaja, Samgar menang bukan karena hasil cara hidupnya. Samgar menang bukan karena memang dia pahlawan yang hebat. Kalau kita baca di atasnya misalnya Ehud, kita baca Ehud, dia punya pedang dan pedangnya bermata 2, dia mengasahnya. Tapi dalam cerita ini tak ada pedang, tapi ada peperangan. Dalam cerita ini tak ada sesuatu modal yang hebat. Tapi semuanya perhatikan, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Belum pernah ada orang perang dengan memakai tongkat, belum pernah. Kalaupun ada yang perang memakai tongkat, maka dia orang pertama yang akan innalillahi duluan. Sebab orang yang masuk perang adalah orang yang siap dengan pertama pedangnya, kedua dengan lembingnya atau dengan tombaknya dan berbagai perisai. Tapi ini pakai tongkat. Dan hebatnya mengalahkan 600 orang. Teman-teman pemuda dan remaja,
Ini bukan tentang Sanggar yang hebat, ini tentang Tuhan. Dan saya juga beritahu bahwa ini bukan tentang kita yang hebat dengan IPK yang hebat, tapi ini tentang Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita akan mempelajari tentang IPK yang membuat sukses. IPK apakah yang dialami Sanggar sehingga dia sukses? Dan IPK apakah yang harus kita alami supaya kita juga sukses? I yang pertama adalah iman yang besar kepada Tuhan. Mengapa Sanggar bisa sukses? Karena dia punya iman. Tahu dari mana Pak dia punya iman? Itu pentingnya belajar Alkitab. Nanti setelah ini boleh segera mendaftar di STI ya, supaya bisa belajar Alkitab dengan baik. Iya. Ada formulir ya. Boleh masuk S1, S2 boleh ya. Nah, mari kita buka ayatnya. Sanggar bin Anat. Sanggar bin Anat. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelum dan sesudahnya, kita menemukan bin. Tapi untuk Sanggar hanya satu kali bin. Tidak diketahui kakeknya. Kalau Tola, ikut kakeknya diketahui. Coba saudara perhatikan pasal di atas, pasal di atasnya ya, ayat-ayat di atasnya. Perhatikan tentang siapa itu, tentang Tola. Kita coba lihat pasal 11 deh, pasal 11 ya. Tanda ayat tadi, kita buka pasal 11 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar. Perhatikan, ada ayahnya, ada kakeknya, dan ada tempat tinggalnya asalnya Isakar. Kita kembali ke ayat tadi. Dia hanya disebut Sanggar bin Anat, tak ada kakeknya dan tak ada alamatnya. Loh, ini orang siapa? Mana kakeknya, mana ayahnya, apakah terkenal? Seakan-akan Alkitab berkata begini, ayahmu nggak penting. Oh, masa ayah saya nggak penting? Latar belakangmu tidak penting. Mungkin beberapa orang berkata, wajar saya punya karakter begini, karena kakek saya, ayah saya begini, maka saya dibuat begini. Tidak penting. Tuhan mau berkata begini, saya mau berurusan denganmu saja. Lebih daripada itu, tak ada alamatnya. Isakar. Tidak ada dari mana asal sukunya. Berarti, saudara-saudara, ini bukan orang Israel. Ini bukan orang Israel. Apa buktinya dia bukan orang Israel? Mari kita kembali ke Hakim-Hakim ini. Coba perhatikan Hakim-Hakim pasal ya, lanjut. Hakim-Hakim pasal yang 1 ayat 33. Saya bacakan di sana. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Jadi siapakah Anak ini? Anak ini adalah orang Filistin. Dia bukan orang Israel. Dia adalah keturunan, jadi Sanggar keturunan Filistin, orang yang harus dibunuh, tapi kasih karunia Tuhan, dia hidup. Saya beritahu lagi, kalau dia berkata begini, harusnya saya mati kemarin, tapi saya hidup, itu kasih karunia. Harusnya saya buta kemarin, tapi saya hidup, itu kasih karunia, bukan karena orang, tapi Tuhan. Sanggar bin Anat, dia adalah orang Filistin, harus mati kemarin, tapi ternyata Tuhan izinkan hidup. Dan sekaligus, siapakah Anat? Anat bukan sekedar seorang Filistin, tapi Anat adalah gelar untuk seorang Dewi Panglima Perang. Jadi Sanggar ini adalah seorang tentara.
Dan memang dia dilatih untuk berperang. Dan dia adalah seorang panglima. Tapi di tangan Tuhan, kehebatannya lebih kuat. Saudara-saudara, IPK kita yang tinggi kalau di tangan Tuhan akan lebih kuat memberkati bagi banyak orang. Tapi kalau IPK tinggi tanpa Tuhan, hanya ini saja, sehingga karakternya susah berubah. Sanggar berubah karena imannya kepada Tuhan. Saya beritahu lagi, tambahan, ya. Siapakah sebenarnya orang ini? Jadi orang ini adalah seorang yang tidak punya alamat jelas di mana tempat tinggalnya. Tidak ditaruh di mana pelayanannya, tidak ditaruh berapa lama dia pelayanan, tapi ditaruh dia hanya seorang masih satu, dia adalah seorang anak. Dia adalah anak dari anak, dia adalah seorang tentara, tapi di tangan Tuhan, dipakai Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang pertama adalah miliki iman yang besar kepada Tuhan. Miliki iman berarti tinggalkan semua latar belakang yang buruk. Atau mungkin ada kenangan yang manis, tapi di luar Tuhan, tinggalkan semua itu. Dan Samgar berani meninggalkan. Bahkan dia berperang dengan bangsanya sendiri. Adakah sedang bergumul imannya dengan Tuhan, dan merasa bahwa mungkin sukuku lebih berjasa selama ini, dan saya berat untuk terima Yesus dengan serius. Adakah merasa selama ini bergumul, selama ini ada orang yang lebih berjasa? Tapi ayat ini bicara kepada kita bahwa Yesus lebih berjasa dan dia menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Tuhan akan memulihkan kita tergantung dengan iman kita, dan Tuhan akan memakai kita tergantung dengan iman kita. Yang kedua adalah penyerahan. Miliki penyerahan yang mutlak kepada Tuhan. Ayatnya di sana ditulis, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Di mana kata penyerahannya? Sekali lagi, tak ada orang yang perang dengan tongkat, apalagi tongkat penghalau lembu. Coba kita lihat model tongkatnya. Model tongkatnya seperti ini. Nggak ada orang perang seperti ini. Nggak ada. Jadi ujung yang satu itu tajam. Itu tujuannya bukan untuk menusuk orang supaya mati. Tujuannya untuk menusuk sapi saja. Kalau sapinya itu lagi sulit untuk jalan, tidak mau jalan, ditusuk. Bukan untuk melukai. Jadi dia tidak terlalu tajam. Tujuannya juga yang kedua untuk menunggang kalau ada benih yang ditanam. Jadi bukan untuk perang. Lalu kemudian ujung yang satunya lagi untuk berpegang itu adalah untuk menolong sapi yang muda atau yang sulit diajak berjalan untuk ditarik segera supaya ikut jalan. Jadi siapakah sebenarnya Samgar? Kemungkinan dia bukan tentara yang terlatih. Dia adalah seorang gembala. Tapi di tangan Tuhan, gembala dipakai untuk menjadi tentara yang hebat. Di tangan Tuhan, bahkan satu orang dapat mengalahkan 600 orang. Di tangan Tuhan. Mungkin ada sedang berkata begini, saya lemah. Apa sih yang saya punya? Lihatlah, Samgar hanya dengan satu tongkat penghalau lembu. Ini bukan tongkat perang, ini bukan tombak, tapi hanya tongkat penghalau lembu. Tapi dipakai Tuhan. Rahasianya adalah penyerahan. Apapun di tangan kita, jika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai untuk menjadi senjata kekuatan. Apapun yang kita miliki, sedikit modal di tangan kita, maka Tuhan bisa memakai untuk menyatakan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja, beberapa orang-orang yang dibully dan kita dengar mereka bunuh diri. Sekali lagi tanpa menghakimi mereka. Di mana iman? Katanya Tuhan hebat.
Tapi dibutuhkan bukan hanya mempercayai Tuhan yang besar, tapi juga menyerahkan semua yang kita punya. Termasuk menyerahkan bukan cuma modal yang kita punya, termasuk kelemahan yang kita punya. Serahkanlah kepada Tuhan. Adakah yang sedang bergumul dengan kelemahannya? Orang yang berdiri di sini adalah orang yang sudah dibully sejak kecil. Karena sejak kecil saya susah bicara. Sejak kecil ini orang yang susah bicara, namanya gagap. Kalau bicara itu nanti saya mau sambil kami tutup mata dan sambil saya tutup mata supaya bisa bicara, dibully. Tapi Tuhan menyembuhkan. Lancar ya? Serahkanlah semua kelemahan kita. Kelemahan apapun, dan ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kelemahan itu menjadi perubahan kekuatan. Bahkan hal yang kecil, modal yang kecil sekalipun, ketika dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk mengubahnya. Anak kecil dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid berkata, "Guru, sudah hampir malam dan ada banyak ribuan orang mengikut. Di mana kita beli makan?" Dan kata Tuhan Yesus, "Kalian kasih makan." Tapi rupanya ada anak kecil yang belum makan tadi siang, dan makanan itu masih disimpan, sejumlah 5 roti dan 2 ikan. Itu makanan anak kecil. Tapi ketika murid-murid itu bawa, selama dipegang oleh anak kecil, dan mungkin anak kecil berkata begini, "Ini modal untuk makan saya, jadi nanti malam saya akan makan ini." Dan kemudian si Om Matius berkata begini, Om Petrus mungkin berkata begini, "Nah, sini makananmu." "Jangan, ini untuk saya. Kata mamaku, ini untuk saya." Tapi ketika dia menyerahkannya dan dibawa kepada Tuhan, 5 roti dan 2 ikan berubah, bisa memberi makan lebih daripada 15.000 orang sekaligus. Ada 5.000 orang dewasa, belum dicatat ibu-ibu, belum dicatat lagi anaknya, apalagi kalau tidak KB, anaknya ikut semua, makan gratis tanpa diracuni. Saudara-saudara, hal yang kecil ketika dibawa kepada Tuhan akan hebat berguna. Dr. David Livingstone dikatai kamu bodoh. Seorang dokter kalau praktek di negaranya, di Inggris, dia menjadi seorang kaya. Tapi dia meninggalkan prakteknya dan kemudian berangkat ke Afrika Selatan untuk sebagai misionaris. Bertahun-tahun melayani di tengah hutan, dan tak satu pun yang bertobat sampai dia frustrasi. Di penghujung akhir pelayanannya, hidupnya, hanya ada 2 orang yang ikut dia, itu pun masih remaja. Tapi dia layani terus sampai dia mati, dan 2 remaja ini yang melanjutkan pelayanannya dan menggoncang Afrika Selatan. Dan banyak kota-kota kemudian dibawa kepada Tuhan dari 2 anak kecil. Mungkin belum puas lagi. Seorang pemuda yang bekerja sebagai asisten di studio lukis. Lukisan yang dipajang itu harganya jutaan. Lalu dia melihat seorang pelukis di sana, dia melukis dengan cepat, dan dia tahu bahwa pensil yang dipakai pensil yang murah dan kertasnya kertas yang biasa. Tapi di tangan pelukis ini kemudian dia memperhatikan lukisannya begitu indah. Dan pemuda yang bekerja sebagai author di studio lukis itu bertanya, "Setahu saya pensil ini sangat murah dan kertasnya murah, tapi mengapa kualitasnya begitu indah?" Dan diberitahu bahwa itulah yang membedakan. Kalau pensil masih di tangan orang biasa, tidak ada artinya.
Tapi pensil di tangan orang yang sudah ahli berarti. Kalau hidupmu hanya di tanganmu sendiri, engkau tidak banyak berarti. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu dan engkau berkata mungkin hidupku tidak berharga, sia-sia, apa sih yang bisa dibanggakan? Tapi ketika dibawa oleh Tuhan, menjadi kehidupan yang indah. Berapa banyak orang, pemuda, remaja yang hidupnya merasa tidak indah karena dia mempertahankan tensinya, dia terus mempertahankan hidupnya dan tidak menyerahkan kepada Tuhan. Mereka stres, dibully, dan mereka frustrasi, akhirnya mereka bunuh diri karena mereka merasa hidupnya tidak indah. Berita baiknya malam ini adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidupmu sebagai sketsa yang indah, bahkan banyak kehidupan yang akan kita lalui. Amin. Yang ketiga, K, IPK. K yang membuat IPK membuat kita sukses adalah keberanian. Keberanian, saudara, iman, penyerahan. Tapi kalau engkau tidak berani, seharusnya itu adalah include di dalamnya. Harusnya memang tidak dipisahkan antara iman, penyerahan, dan juga keberanian. Memiliki keberanian, dan keberanian itu berasal dari Allah. Iman yang sejati melahirkan keberanian. Perhatikan ayatnya. Keberanian, Samgar itu dapat dari mana? Ya, keberaniannya adalah next. Di sana dicatatkan dia, ayatnya tidak kelihatan ya? Tidak ada. Baik, kembali. Kalau begitu kita kembali ke ayatnya tadi. Di sana dikatakan bunyinya adalah ia menewaskan ia sendiri. Tidak banyak orang. Tidak punya kelompok. Tidak punya tentara. Ia seorang diri. Ia menewaskan 600 orang. Kemungkinan karena tidak dijelaskan di Alkitab, kemungkinan dia betul sendiri. Dia betul sendiri. Kita berkemungkinan ini, tapi kemungkinan ini kemungkinannya pasti. Tahu dari mana, Pak? Bahwa ini kemungkinannya adalah kemungkinan mendekati 100%. Dia seorang diri. Perhatikan baik. Sebelum Samgar, siapa hakimnya? Hakimnya adalah siapa disebutkan? Ehud. Baik. Setelah Ehud adalah Samgar. Sekarang baca pasal 5. Baca pasal 5. Apakah betul di sana ada Samgar pasal 5? Ya. Boleh dibukakan kalau begitu? Pasal 5 ayat 1. Apakah ada namanya? Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak dan Abinoam. Oke. Apanya lagunya? Itu bukan pasal 5. Pasal 4 ya. Pasal 4, itu nyanyinya. Pasal 4, ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah itu bangkit siapa? Nah, bukan. Siapa yang bangkit? Deborah. Pasal 3, Ehud. Terakhirnya, satu ayat adalah Samgar. Lalu pasal 4, mati Ehud, muncul Deborah. Mana Samgar? Mana Samgar? Berarti dia seorang diri. Dan memang dia bukan hakim di Israel. Karena memang dia bukan orang Israel. Dia tidak menghakimi satu suku bangsa Israel, juga bangsa Israel. Tapi memang dia seorang diri berjuang. Keberanian. Coba perhatikan. Kita buka tadi pasal 5 ayat 6. Dia boleh nyanyi. Nyanyinya apa? Baru muncul namanya di situ. Tuhan ingatkan ada nama. Pasal 5 ayat 6. Nyanyinya Deborah tentang Samgar, yaitu
Dalam zaman Samgar bin Anat dan zaman Yael ada lagi satu orang tidak disebutkan. Kafilah tidak ada lagi dan orang-orang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berat-berat. Kenapa? Terjadi perampokan di mana-mana. Tak ada yang memimpin, tak ada hakim, tak ada tentara, tidak ada keamanan. Semua orang takut. Kafilah tidak berani berjalan. Bahkan mereka menempuh jalan yang jauh supaya mereka selamat. Tapi ada satu orang yang berani, namanya Samgar. Mungkin begini, tak ada orang yang menolong saya, komunitas saya tidak ada, bahkan di gereja pun tidak ada persekutuan. Hanya saya sendiri yang rasanya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Di kos-kosan saya semua tidak benar. Tapi ada satu yang tampil beda. Mungkinkah saudara itu? Mungkinkah kita itu? Memang tidak disebutkan namanya, siapa pemimpinnya, tapi setelah itu Roh Kudus bicara. Ada Samgar satu orang yang berani, bahkan keberaniannya melebihi dari modalnya, keberaniannya melebihi daripada musuhnya. 600 orang mati hanya dengan tongkat penghalau lembu. Keberanian, iman tambah keberanian, engkau akan mati konyol. Iman tapi tidak pernah dipraktekkan, hanya sebagai teori, dan kita tidak akan pernah berguna hidup kita. Samgar berani seorang diri melawan, itulah disebut dengan dare to be different. Berani tampil beda, semua orang takut dan hanya mempertahankan nyawanya sendiri. Tapi ada satu orang yang berani. Saudara-saudara, kalau begitu nggak ada alasan dong kita berkata, ya memang kenapa saya terjerumus? Karena kelompok saya. Kenapa saya terjerumus? Karena memang komunitas saya. Kenapa saya terjerumus? Karena keluarga saya begini. Dare to be different. Kita harus berani tampil beda. Seperti Samgar berani tampil beda. Perhatikan slide-nya. Saya coba mencari data yang terus empiris. Bahwa begini, mungkin saya tidak memerintah, terus mungkin saya tidak ada kapasitas kepemimpinan, tapi penelitian tentang kebahagiaan dalam studi longitudinal dengan kurang lebih 4.739 orang selama kurang lebih 20 tahun, Fowler dan Christakis menemukan klaster kebahagiaan dalam jaringan sosial. Dan pengaruh kebahagiaan satu orang bisa menjangkau hingga teman dari teman 3 staf generasi atau derajat. Mungkin begini, maksudnya begini. Saya satu orang, bagaimana bisa mengubah orang? Saya satu orang, bagaimana bisa mempengaruhi kelompok saya? Ternyata menurut penelitian begini, satu orang bisa mempengaruhi satu orang. Orang yang paling dianggap paling bodoh, orang yang paling susah ngomong, bisa mempengaruhi seumur hidupnya minimal 1.000 orang. Siapa di antara teman-teman pemuda yang merasa paling bodoh di sini, saya beritahu bahwa saudara bisa mempengaruhi minimal 1.000 orang. Kira-kira kamu bisa pengaruhi berapa orang? Seumur hidupmu atau sekarang sudah umur berapa? Bisa berapa orang kamu pengaruhi? Berapa temanmu? Banyak. Ketika kamu berkata, saya mau ke sana, ikut nggak dia? Saya mau ke mall, ikut nggak dia? Bisa ikutkan? Buat TikTok, kemudian kamu kasih tahu temanmu, tolong dong like dan subscribe. Kira-kira mereka bisa nggak terima? Bisa pengaruhi toh? Hanya gitu aja. Siapa yang merasa hidupnya tidak berguna, ternyata bisa mempengaruhi. Siapa yang paling sedikit temannya? Saya, teman saya sedikit karena saya susah ngomong. Teman saya berapa? Teman saya cuma 3 paling banyak. Nama teman saya adalah Muhammad Idrus. Itu paling baik sama saya. Ya. Setelah itu kemudian ada teman saya Yakobus. Apa yang dia tinggi besar, apa yang saya bilang pasti dia akan ikut dengan saya. Saudara-saudara, satu orang bisa mempengaruhi 1.000 orang.
Tapi ternyata ada satu orang bisa mempengaruhi dalam hidupnya adalah sekitar 100.000 orang. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada. Oke, kamu orang enggak? Oke, sekarang masuk. Setiap orang ada. Kamu orang enggak? Berarti kamu ada. Jadikan itu. Jadikan itu masamu. Nah, Samgar itu sendiri. Tapi dia mengambil ini hati Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia bisa bergerak sendiri. Dia maju 600 orang, itu masanya. Setelah dia, nggak ada lagi yang sama dengan dia. Mumpung kita hidup loh. Nanti masih lama. Mumpung kita hidup, sekarang kita hidup. Ini masaku. Dan saya harus berani tampil beda. Karena ini masaku. Saya harus berbeda dengan orang lain. Kalau tidak, nanti sakit nggak punya masa lagi. Nanti sakit nggak punya waktu lagi. Sekarang ambil keputusan. Sebab kalau tidak, masamu selesai. Dan kamu tidak diingat. Samgar, masanya selesai. Tapi dia masih diingat. Dia seorang diri melawan. Tapi dia diingat. Kira-kira apakah sejarah masih mengingat kita? Hambanya sudah selesai kuliah, mau pelayanan. Apakah kira-kira sejarah mencatat namamu nanti? Apakah DPD mencatat namamu? Boleh, nama saya dicari di gereja yang lain di Singaraja. Masih ada nama saya. Saya sudah tidak dari gereja itu. Saya pernah penginjilan di satu desa sebelum naik ke gunung sorga. Jadi jelek-jelek begini, memang jelek. Sudah sering masuk, turun naik sorga. Karena pelayanan di dusun sorga. Saya pernah disidang, ditangkap di desa itu, ditangkap. Yang lain belum pernah ditangkap. Mana mahasiswa STI? Kalian belum pernah ditangkap. Saya ditangkap, masih pakai ransel di sini. Sama Pak Kepala Desa. Anda siapa? Saya mahasiswa. Kenapa tidak beritahu saya? Dibongkar ranselnya. Isinya apa? Obeng, kunci Inggris. Karena naik sepeda, itu isinya. Spidol, itu isinya. Karena akan mengajar di atas gunung sana. Dan mencatat. Saudara, setiap orang ada masanya. Pertanyaan saya sederhana, apakah engkau orang? Kalau engkau orang, maka engkau punya masa. Kalau engkau melewatkan masa ini, kita akan menjadi korban. Masa saya terus sih? Masa saya terus? Sudah, buat itu. Samgar berkata, nggak ada yang bantu saya, buat itu. Ubah duniamu, kalau tidak, ubah lingkunganmu, kalau tidak, ubah dirimu. Dan engkau akan mempengaruhi 1.000 orang. Serius, engkau akan mempengaruhi 1.000 orang. Ya, saya baru selesai STH dan saya bisa mempengaruhi 1 orang saja. Dan 1 orang itu sekarang menjadi doktor. Dokternya lebih duluan lagi dari saya yang mempengaruhi dia. Kemudian saya mempengaruhi lagi orang lain. Dan kemudian dia masuk kuliah. Dari orang yang tadinya gagap. Yang tadinya tidak bisa bicara. Dibully berkali-kali. Tapi Tuhan tahu. Apakah ini masamu? Kita akan selesai 10 tahun ini. Nggak mudah lagi. Malah ada yang disuruh nikah tadi ya. Disuruh nikah cepat itu. Jangan. Nikah cepat bukan jawaban. Ya. Tapi ini masamu saudara-saudara. Ini masamu. Kalau kita tidak nangkap sekarang, kita sama dengan orang lain. Tapi dimulai dari keberanian untuk mengubah diri sendiri. Keberanian untuk meninggalkan apa di masa lalu yang tidak berkenan. Semua keluarga mungkin menentang. Tapi saya harus dare to be different. Saya harus berbeda. Maka itu IPK yang akan menjamin sukses. Amin. Saudara,
Kalau saya mengikuti keluarga saya, keluarga besar saya nggak pernah jadi pendeta. Karena beberapa keluarga, ngapain? Rankingnya dibuat apa? Masuk aja Unhas. Akhirnya karena mendua hati tidak jadi. Tapi tahun ketiga, tahun keempat baru masuk STTII. Itu pun sedih masuk ke STI. Aduh kok begini ya, pengen pulang. Untung bawa koper besar, jadi berhasil. Ada sesuatu yang menakuti kita sampai kita tidak berani untuk maju. Ada sesuatu di depan kita tampaknya terlalu besar, terlalu banyak, 600 orang terlalu banyak. Harus berani. Kalau tidak, kita tidak pernah mengubah diri kita, bahkan tidak pernah mencapai sesuatu yang lebih besar. Gini-gini, tingkat 2 jadi asisten dosen loh. Tingkat 2. Tingkat 2 jadi asisten rektor. Tingkat 2 diangkat jadi selesai kuliah, rektornya datang. Balik. Kuliah di Bali. Wah, rektornya tidak bisa ngetik. Kamu ngetik, padahal saya tidak tahu laptop, karena zaman itu nggak ada laptop. Yang ada mesin ketik, bakar jagung. Tik, 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 bakar jagung. Saudara-saudara, kita bisa mengubah. Bukan hanya mengubah zaman kita sekarang, keadaan kita sekarang, tapi kita juga bisa mengubah masa depan kita. Amin. Amin. Harus berani. Engkau akan mengubah masa depanmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang biasa saja dan tidak akan berdaya guna. Engkau menjadi orang-orang yang biasa. Yang kuliah, serius kuliah. Berani. Kalau boleh ketemu dosen. Ya, dos. Atau apa namanya ya? Mau dos, mau dus, mau sen, atau mau dolar. Ya. Boleh saya kerjakan yang berat ini? Kamu mampu? Saya coba ya. Dan walaupun tidak bisa, itu namanya curhat, curi hati, ya. Itu curi hati. Saudara-saudara, kita bisa mengubah masa depan kita, tapi mulai dari sekarang. Kenapa banyak orang tidak bisa sembuh dari sakitnya? Kenapa orang tidak bisa sembuh dari stresnya? Karena mereka takut. Mengapa mereka tidak bisa berhasil? Karena mereka takut. Dan orang-orang penakut tidak pernah sukses. Orang-orang takut tidak pernah maju. Orang-orang takut lebih mengasihi diri sendiri. Dan percayalah, orang-orang takut tidak akan pernah beriman kepada Tuhan, walaupun dia ada di gereja, bahkan ada di sini. Orang-orang beranilah, sekalipun mungkin IPK nilainya rendah, tapi kalau dia berani, dia bisa mengubah. Dia belum melihat situasi yang akan datang, tapi dia sudah mengubah situasi akan datang dengan saat ini dia bisa ubah. Berani, saudara-saudara. Amin. Berani. Bersama dengan saya. 2, 3. Berani. Berani. Keberanian bisa mengubah, termasuk ketakutan kita. Haleluya. Berapa banyak orang yang tidak berani, takut, tidak pernah sampai di depan. Tahu? Apalagi ada anjing di depan, nggak akan berani sampai. Saya mau cerita terakhir ini. Saya tidak melalui sekolah SMA, saya melalui sekolah SMK, tapi namanya SPP, Sekolah Pertanian Pembangunan. Yang jauh di desa, pakai jalan kaki 4 kilo. Lalu kemudian waktu itu kami praktek penyuluh pertanian di desa, dan kami harus membantu dinas pertanian untuk jaga stan. Biasanya kalau Oktober itu ada pameran di kota. Jadi saya dari desa ke kota itu sekitar 4 kilo. Masalahnya kami jaga stan sore sampai tutup jam 10 malam. Kalau sore itu enak jalannya. Tapi kalau pulang itu melalui bendungan, melalui kebun, dengan kebunnya kebun bambu. Bagaimana bunyinya?
Itu jam 11, setengah 11 malam. Kami melewati desa itu dan di bendungan. Kalau mungkin kebunnya masih bisa lah, masih bisa. Tapi ternyata barusan dengar ada cerita kalau di bendungan yang panjang itu ada penampakan warna ini, rambutnya segini. Dan saya mendengar cerita itu, nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Kalau saya takut saya tidak akan tiba. Dan mungkin saya akan pulang ke rumah yang jauh lagi ke sana. Jadi saya bagaimana harus mengalahkan ketakutan? Tidak lari. Harus berani. Maka saya nyanyi Kidung Jemaat, dari Kidung Jemaat nomor 1 sampai Kidung Jemaat nomor 410 kalau ada 410. Itu habis dihafal itu. Wah, tiba juga dengan selamat. Apa itu keberanian? Apa itu berani? Apa itu berani? Berani bukan berarti tidak takut. Berani artinya dia bisa mengubah rasa takutnya. Dia masih takut, tapi dia berani dan dia bisa sampai. Orang-orang penakut tidak pernah sampai pada mimpinya, pada tujuannya, pada berkatnya. Tidak pernah. Adakah yang sedang sakit? Kalau kau tidak berani untuk sembuh, kamu tidak pernah sembuh. Ini orang sakit ini berdiri ya. Orang sehat berdiri. Yang sudah sering sakit, yang sudah sering jatuh berkali-kali di motor. Ya, terakhir jatuh sudah sangat parah dan sulit jalan sekarang. Tapi dibutuhkan keberanian. Berani artinya, saya tidak berani Pak. Berani artinya bisa mengubah perasaan yang takut. Itulah berani. Berani artinya tidak melihat situasinya sekarang, tapi tetap jalan. Apa yang kita takuti? Penyakit, nggak punya uang, nggak pintar sama orang lain. Maka tidak ada orang yang miskin berhasil. Nggak ada orang cacat berhasil. Tapi lihat, banyak orang miskin, orang cacat berhasil. Kenapa? Mereka punya IPK. Mereka punya iman. Mereka punya penyerahan kepada Tuhan yang mutlak. Dan yang ketiga, mereka punya keberanian. Kita mengangkat pujian. Saudara-saudara, kita naikkan pujian ini. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi, mohon Tuhan berbicara kepada kita. Kiranya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Haleluya. Apa lagunya? Kita nyanyi hati sebagai hamba. Kita bawa hati kita. Biar Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Dan kita memiliki IPK yang membuat kita sukses. Tuhan kiranya berbicara kepada kita. Ku tak membawa apapun juga. Mungkin tak ada modal. Atau saat ini kita merasa tak ada keberanian sama sekali. Bawalah hatimu. Serahkanlah kepada Tuhan. Haleluya. Bawa kami Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia berlimpah-limpah anugerah, berlimpah-limpah kebajikan. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk berjumpa dengan kasih karunia berlimpah-limpah yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Bawa kami untuk mendapatkan pengalaman baru di sini saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga. Bawalah kepada Tuhan seluruh hidupmu. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggalkan semua pada
Pagi sekali ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Habis kadang lagi sekali ku tak membawa apapun juga kecuali Tuhan andalan kita. Ke surga, inilah yang ku punya. Sebagai hamba yang berkata setiap inilah yang ku punya. Saudara-saudara, malam ini bukan tentang Samgar. Ini tentang kamu. Ini tentang dirimu, di mana Tuhan akan memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, dan mengubah masa depanmu. Ini bukan tentang Samgar sejarah masa lalu, tapi ini tentang sejarah masa akan datang, yaitu tentangmu, tentang saya, tentang kita, tentang dirimu sendiri. Tuhan sedang mencari pemuda yang bersedia dipakai, bukan yang sempurna, bukan yang hebat, bukan yang sudah tersedia semua fasilitas, tapi mereka yang memiliki IPK, yang punya iman, yang bisa berserah dan berani mempercayai Tuhan. Bukan orang populer. Kalau engkau merasa hidupmu biasa-biasa saja, tidak dikenal, tidak punya banyak kemampuan, justru itu alasan yang kuat engkau ada di sini. Dan itu alasan yang kuat Tuhan akan memanggilmu dan memakaimu. Ketakutan apa yang saat ini kita hadapi? Kecemasan apa yang saat ini di depan kita? Atau pintu apa yang sedang menutup sampai kita tidak bisa untuk mempercayai Tuhan, bahkan tidak berani untuk bergerak? Saya menantang semua pemuda, remaja untuk mengatakan begini: Tuhan, pakai hidupku. Aku serahkan masa depanku,
kekuatanku, bahkan semua kelemahanku, semuanya di tangan-Mu. Pakai, ubahkan, pulihkan, beri kemenangan. Kalau itu kerinduan-Mu, teman-teman pemuda remaja, kalau itu kerinduan-Mu, saudara bisa maju. Kalau mungkin ada yang masih sulit dan ingin dilepaskan, bergumul dalam ketakutan dan sulit untuk maju, saudara ingin sekarang membaharui bersama dengan Tuhan, saudara bisa mengangkat tangan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya mengajak saudara untuk maju. Silakan saudara bisa maju. Kalau ada yang ingin didoakan, sebab Tuhan akan berurusan denganmu. Saudara boleh maju dari depan, dari tengah, dari belakang. Silakan maju ke depan. Haleluya. Bawa kehancuran hidupmu, bawa semua penyesalanmu, bawalah. Bahkan semua ketakutanmu, semua kelemahanmu, bawalah. Mungkin saat ini engkau sedang berjuang dalam rasa takut, rasa putus asa, tidak mampu, rasa berdosa, rasa tidak layak, dengan berbagai tekanan, masalah keluarga, masa depan yang membingungkan dan mencemaskan. Malam ini Tuhan memanggilmu. Malam ini Tuhan memanggilmu. Responi, mari. Saudara bisa maju. Saudara bisa maju. Haleluya. Waktu kita tidak banyak. Kalau saudara digerakkan saat ini untuk maju, silakan. Silakan. Ya, puji Tuhan, silakan. Tuhan akan memulihkanmu saat ini dan Tuhan berurusan denganmu. Haleluya. Inilah. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan berurusan denganmu. Kalau kau merasa seorang diri, Tuhan bersamamu, membangkitkanmu dan membangkitkanmu. Bangkitlah, kata Tuhan, aku bersamamu. Bangkitlah, bangkitlah. Tuhan memulihkanmu, Tuhan menguatkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat. Tuhan tahu semua pergumulan. Tuhan tahu dan tidak akan membiarkan Tuhan berurusan dengan salah pribadi. Dia akan memulihkanmu selalu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Aku tidak sendiri. Tuhan sedang memimpinmu. Tuhan sedang membawamu pada kehendaknya. Itu kekuatan yang besar. Terimalah kekuatan Tuhan. Terimalah kekuatan dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan. Tuhan tahu semua pergumulan dan ketakutanmu. Tuhan tahu ketakutanmu. Dan Dia sedang membawamu pada kehendaknya. Dia sedang membawamu. Dia sedang membawamu. Jangan takut. Jangan takut. Dia besar dan Dia akan memimpin. Terimalah kekuatanmu.
terimalah penghiburannya, dan jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Apapun yang Tuhan akan beracara. Tuhan menopang. Tuhan memberikan pesan. Dalam kekuatan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Inilah Tuhan berbicara dengan saya. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak sendirian. Tuhan berbicara. Tuhan tahu semua kekuatan. Dan Dia mengangkat obat. Dia mengangkat semua ketakutan. Dia mengangkat semua kelemahan. Maka akan menjadi pergumulan saat ini. Terimalah kekuatan Tuhan. Terimalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan bersama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan Tuhan. Tuhan tahu semua ketakutanmu. Tuhan tahu semua pergumulanmu. Dan Dia sedang memimpin. Dia sedang membawamu. Dia sedang memimpinmu. Sekarang terimalah anugerah kesembuhan, anugerah kekuatan. Kuatlah. Tuhan menghibur. Tuhan mengangkat semua kecemasanmu. Bahkan apa yang membuatmu takut saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak tidak mau menjadi pergumulan, tapi Tuhan tahu semua ketakutan, semua kelemahan. Tuhan akan menolongmu dalam nama Yesus. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah. Akan memulihkan hati dan menyelamatkan jiwamu. Terimalah. Terimalah. Yesus, Tuhan tahu semua kelemahan. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kesedihanmu. Tapi Tuhan bersamamu. Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku tidak pernah sendiri. Sebab aku Tuhan bersamamu. Aku Tuhan bukan hanya di tempat tertentu, tapi aku Tuhan di mana engkau berjalan. Aku menjagamu. Tuhan menghiburkanmu. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Tuhan menghiburkanmu. Dalam nama Yesus. Terimalah penghiburan Tuhan. Terimalah kesembuhan Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulanmu dan ketakutan, dan apa yang menjadi kecemasanmu saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan bersamamu. Sekarang Tuhan berkata begini, terimalah kasih karunia yang memulihkanmu, terimalah kasih karunia yang menyembuhkan, terimalah kasih karunia yang menghiburmu, sebab engkau tidak sendiri. Aku bersamamu, kata Tuhan. Aku bersamamu. Engkau bisa kuat, engkau bisa berani saat ini. Tidak ada sesuatu yang kurang bagi Tuhan. Engkau cakap, engkau kuat, dan terimalah kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dari semua kesalahan tak ada yang sulit bagi Tuhan, tak ada yang hancur bagi Tuhan. Dia dapat memulihkan. Dan Tuhan berurusan dengan saat ini. Terimalah kasih karunia kesembuhan. Kuatlah suami, kuatlah. Kamu bisa kuat, kamu bisa kuat, dan kamu bisa menang untuk semua ketakutan. Bahkan apa yang engkau takutkan, engkau sembunyikan semuanya, Tuhan akan memulihkan. Janganlah kuat,
jadilah sembuh. Tuhan akan menolongmu. Jadilah kuat. Tuhan tahu. Semua sudah doakan? Sudah semua? Haleluya. Dengar, semua dengar, yang di depan dan yang di depan berdiri, bahkan yang di belakang berdiri, dengar bahwa Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tahu apa yang Ia akan lakukan dalam hidup kita. Tuhan dapat memulihkan kita. Semua ketakutan, kecemasan, semua rahasia hidup, dan semua hal-hal yang buruk di masa lalu, kata Tuhan, aku tahu. Bahkan semua kelemahan, aku tahu. Tapi juga, aku tahu kasih karunia-Ku berlimpah-limpah bagimu. Jadi sekarang, yang di depan, sekarang, terimalah kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan. Dengar, terimalah kasih karunia yang menyembuhkanmu. Terimalah kasih karunia yang memulihkanmu. Terimalah kasih karunia yang mengubahkanmu. Dan terimalah kasih karunia yang memberikan roh yang berani saat ini. Terima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan terimalah semua yang baik dari Tuhan. Semua makanan kesedihan, makanan yang meracuni, makanan yang membunuh, makanan putus asa, dalam nama Yesus diputuskan. Dalam nama Yesus. Jadi, yang di depan, pergilah. Sebab Tuhan sudah memulihkanmu dan menyembuhkanmu. Jangan mau tinggal di masa lalumu. Seorang diri yang kau bisa mengalahkan musuh-musuh ketakutan, musuh-musuh kecemasan. Sekarang yang di belakang, tentu saudara tidak maju ke depan, tapi semua di mata Tuhan terbentang. Bahkan kalau engkau pun bersembunyi, di mata Tuhan Dia melihatmu. Tapi ini kata Tuhan bagi kita yang berdiri di belakang, aku akan memakaimu untuk mengubahkan bukan hanya masa depanmu, tapi orang-orang sekitarmu. Mungkin engkau sekarang merasa sendiri, tapi aku bersamamu. Terimalah semua kekuatan ilahi, penghiburan ilahi, dan kesembuhan ilahi. Terimalah semuanya, saudara-saudaraku, dan jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah tentara-tentara Kristus yang merebut kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak muda remaja berkata amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Jikalau ada saudara yang menghendaki pelayanan pribadi setelah ini, boleh. Atau besok juga ada teman-teman pendeta, dan jadikan bapak kita, ada ibu pendeta, jadikan ibu yang akan membimbing kita ya. Untuk ibu, untuk wanita bisa menghubungi ibu-ibu ya. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Bawa ke bawah ya. Sudah teman-teman. Muda beda berkualitas. Sekali lagi amin. Muda beda semakin mudah semakin semangat. Karena sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Pulanglah dengan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan.
memiliki keyakinan, penyerahan yang penuh kepada Tuhan.